Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Khairullah di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu emang asik karena cuma di podcast ini kita akan seru-seruan bareng bersama anak-anak muda berprestasi di seluruh Indonesia, dan pastinya kita akan juga membahas isu-isu dari narasumber yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, kali ini di episode kali ini tuh kayak spesial banget. Jadi buat sahabat Dimas di rumah jangan di skip sedetik pun, karena ini adalah special edition pengabdian aku bersama kameramenku. Kameramen. Enggak. Aku sama Faras selesai pengabdian masyarakat di Desa Bajopulo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi banyak banget kemarin yang request gimana sih perjalanannya, gimana sih cara ikut volunteer, gimana sih asiknya di NTB. Jadi di podcast kali ini akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya udahlah, nggak perlu dikenalin ya, kayak udah pernah kenal semua ya teman-teman. Kameramen ini, kameramen dari Dimas Podcast. Tepuk tangan dong. Faras, gimana kabarnya Faras? Alhamdulillah baik. Masih terombang-ambing di Masih laut. terombang-ambing 62 jam ya. 62 jam di atas kapal. Luar biasa. Terus sama apa? Security apanya ya? Bilangnya 50. Jam 11 nih mau nyampe. Jam 12, jam 1 malam baru nyampe. Jam 1 malam. Tapi alhamdulillah kita selamat sampai. Yang penting itu sih. Itu yang paling penting. Nah, mungkin ini Ras, orang pada pengen tahu sih gimana sih cara menjadi volunteer mungkin ya. Mungkin kita mulai bahas dari sini dulu sih. Nah, dari kamu gimana nih? Ya sekarang kita cerita-cerita aja. Oh iya, kita cerita-cerita. Intinya narasumber. Gak ada yang narasumber, gak ada yang host. Kita sama-sama cerita. Sama-sama cerita. Pengalaman 2 minggu kemarin gitu ya. Kan ini special edition. Iya, special edition. Harus ya. Oh iya, terharu. Itu name tag-nya masih dipakai ya? Iya dong. Oh iya. Liatin dong. Iya. Ya, dari mana nih mulai? Iya, mungkin dari pendaftaran dulu nih. Dari awal banget ya. Dari awal niat kita, kok bisa bareng nih? Bisa bareng. Iya, kok bisa bareng. Jadi awalnya kita tuh kan emang ngerencanain buat liburan doang, asalnya liburan doang. Liburan. Ke Bandung asalnya. Iya. Ke Bandung, terus udah gitu kita ya nggak sengaja, namanya anak muda ya IG-an, TikTokan gitu kan. IG-an, TikTokan. Nah, Lihatlah ini. Ngelihatlah Pasir pink. Iya, pasir pink, itu pasir pinknya. Be nice gitu, tapi judulnya nggak jalan-jalan doang. Iya. Judulnya pengabdian masyarakat volunteering gitu ya. Nah, terus kamu ngajak aku kan, pokoknya. Aku ngajak. Yo. Chat nih, yo Ras ikut ini enggak? Ya, terus menariknya lagi karena fully funded gitu ya. Iya. Itu kan menggiurkan sekali. Fully funded, gak bayar. Terus kita daftar. Udah lama kita daftar, yang ngisi-ngisi berkas, Udah gitu. Berkasnya tuh kayak apa udah aja sih? ya, kayak diisi-isi doang kayak pernah nggak jadi volunteer, terus kayak Programnya apa aja? programnya apa aja gitu kan. Karena kan kita suruh milih itu juga, divisi juga. Atau divisi apa aja sih? Biasanya. Oh iya, kalau di National Youth Inspiration ini atau NICE ini ada 3 divisi. Jadi ada pendidikan, aku pendidikan, kamu Ekoli atau bisa disebut ekonomi lingkungan, dan satu lagi kesehatan. Terus kita daftar fully nih ceritanya. daftar poli. Emang semuanya daftar poli dulu sih kalau di awal. Poli. Terus akhirnya kecewa. Karena yang lolos fully itu cuma 1 orang. Nah, gak apa-apa sih. Iya. Dari sekian banyak orang yang daftar fully-nya cuma 1. 2. 2. Satunya Cuman yang 1 mengundurkan diri, ada hal-hal yang tidak bisa. Mungkin next bisa ditambah ya tahun depan fully. Harusnya bisa. Semoga bisa. Akhirnya aku daftar parsial. Nambah lah sedikit uang, boleh lah. Gak apa-apa. Iya. Tapi untuk harga segitu, untuk pengalaman segitu, worth it gak sih? Worth it banget sih. Jadi Kok teman-teman. jadi malah aku kayak hostnya sih? Ya, Tuh, ini worth it banget soalnya teman-teman jangan lihat dari berapa uang yang kita keluarkan ke sana, tapi jika teman-teman melihat Desa Bajopulo itu, mungkin nggak mau pulang sampai saat pertama sekarang. kali ngelihat Desa Bajopulo itu gimana? Oh, sebelum itu kita cerita dulu nggak sih? Gimana? Perjalanan kita dulu. Perjalanan berangkat. Naik kapal 48 jam. 50 jam sih. 50 jam. 50 jam. Jadi teman-teman, setelah dinyatakan lulus, jadi kita ada 2 reguler tambahan ya. Ada yang parsial, ada yang safe kamu. Jadi aku ambil yang parsial, Faras ambil yang safe. Jadi kita sama-sama berangkat kan. Kebetulan dari Semarang ada 4 orang volunteer. Satunya Sebutin namanya dong biar bangga. iya,
Iya itulah. Satu dari Undip, satu dari UNES, dua dari UIN. Kita ngumpulnya di Surabaya, pasar di Meeting pointnya di Tanjung Perak ya. ya Tanjung Perak. Akhirnya setelah sekian lama cuma lewat online, bahas program, akhirnya ketemu di Surabaya. Aku tuh awalnya udah takut sih naik kapal 52 jam. Soalnya emang pertama kali banget kan. Pertama kali naik kapal 52 jam. Tapi ketika naik kapal itu ada kasurnya. Jadi kayak bisa tidur, bisa tidur. Tapi emang waktu berangkat sih menurutku masih enak lah, masih oke, Banget, masih ya, oke karena banget mungkin lah. kita baru kenalan juga ya sama teman-temannya. Dan teman-temannya asik sih. Asik banget. Terus nyampe kalau nggak salah kita berangkat tanggal 17. Tanggal 18. Tanggal 20 udah nyampe di Desa Baju Pula. Desa Baju Pulau. Nyampe di Bima, naik bus lagi, Itu bus ya kita terus naik kapal lagi. naik kapal lagi. Terus baru nyampe. Emang Desa Baju Pulau itu teman-teman, kalau teman-teman lihat di Google mungkin, emang di tengah-tengah pulau dan nggak bisa diakses kecuali pakai kapal. Karena di situ nggak ada jalan buat motor juga, cuma bisa jalan Ya kaki. kalau kita lihat juga kan gak ada motor ya, Gak apalagi ada mobil. Paling ada, saya pernah lihat itu motor kecil itu punya anak bakadus. Iya, punya ada Pak Kadus. Sekarang udah ada Oke, kemarin beli baru. sekarang first impression kamu melihat Desa Baju Pulau sebelum aku bilang pingin. Dari yang positifnya dulu mungkin ya. Iya, positifnya Jadi dulu. Harus bilang positifnya dulu dong. Ya positifnya. Kita pertama datang tuh emang langsung disambut Ya, sama pakai Pemkot ya, Pemkot Kota Bima. ya kita difasilitasin sama Pemkab. Itu Iya. pokoknya bisnya dikasih tumpangan dari Pemkab Bima. Nah, udah itu pas kita udah sampai itu kita nyebrang pakai perahu. Kita langsung disambut sama Pak Kadesnya. Iya, Pak Kadesnya Terus tuh emang ramah banget gitu. ramah banget. Kita situ naik yang ngobrol-ngobrol. Terus kan habis itu ya kita beres-beres sebentar. Dijemput kan, dijemput sampai depan kapal. Begitu kan habis beres-beres kita ke warga ya, maksudnya jalan-jalan. Terus emang warga itu ramah-ramah banget. Ramah-ramah banget sih. Terus emang tempatnya indah banget. Tempat iya. Kamu juga langsung foto-foto kan? Aku tuh pertama lihat tuh kayak ini beneran Baju Pulau gitu. Kayak bagus banget kan. Pulau, iya langsung. Ya foto. lautan, belakangnya Iya. gunung bukit gitu. Ya, Tunggu ya Pak, podcast saya lepas ini ya. Agak malu saya. Saya lepas dulu ya. Biar gak terhalang. udah lama ditinggal. Iya, udah lama ditinggal. Agak mengganggu ya. Nah, lanjut. Jadi aku tuh langsung foto soalnya. Yang penting story ya. Yang penting story. Langsung foto. Itu sih first impression. Cuma aku disitulah yang melihat emang ini bukan sisi jeleknya ya, tapi kayak kurangnya gitu. Aku di situ melihat sekolah tak berdinding sih. Dimana kayak emang sekolahnya itu cuma tonggak, atap, udah nggak ada dinding. Terus di situ aku lihat juga kayak apa ya, sekolahnya tuh kayak miris banget lah gitu. Dan di mana-mana itu ada kambing banyak banget Serta bapak-bapaknya ya. Iya. Kalau kamu dari Ecoling gimana sih? Pertama kali lihat kan kita langsung jalan-jalan ya. Iya, Yang langsung ya, jalan-jalan. Observasi Tempat yang mau bakal pengabdian. kita jadiin program itu. Dan emang itunya apa tempatnya? Wah, banyak banget sampah. PR kita banyak banget. Cuman dengan anggota Ecoling yang segitu minimalnya, 3 orang. 3 orang saja. Jargonnya anggota minimalis semangat maksimalis. Iya, siap. Tapi kayaknya susah kalau buat Iya. beres sebanyak itu. Sampah ya. Sebanyak Aku pas pertama lihat pun kaget sih kayak. Cuman emang banyak banget ya, Mas. Banyak banget. Banyak Nggak- banget. Eh, Terus tapi yang di Pasir Putih itu, yang di Pantai Pasir Putih, akhirnya kita bisa ngobrol sama Pak Kadusnya, kepala dusunnya, dan kita bareng-bareng sama warga. Ya anak muda sih, warganya ya anak muda. Buat bersihin bareng itu kan lumayan. Iya. Lumayan. Jadi gitu sahabat Dimas di rumah. Lokasi pengabdian kita itu lebih kayak ke emang membutuhkan banget. Pertama dari bidang pendidikannya sendiri. Layak kan. untuk di volunteer. Iya. Ya. Karena kayak emang beneran sekolah tak berdinding, gak punya dinding. Ada fotonya kan? Ada fotonya. Terus yang kalau kita beralih ke Pasir Putih, itu sekolahnya nggak punya atap. Oh. Sekolahnya nggak punya atap dan anak-anak sekolah itu di lapangan doang. Kalau di lingkungannya itu sampah ya Allah.
emang kesadaran masyarakat mungkin yang belum ada ya tentang kayak mengolah sampah, apalagi sampahnya tuh dibuang ke laut. Dan dikubur sih, cuma dikubur, dikubur atau yang di pantai kan dikubur. Kalau yang daratan biasanya dibakar. Karena emang pasti mereka kebingungan sih kan, akses keluarnya jauh, sulit. Benar sekali. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ke Bajo Pulau itu cuma bisa diakses sama kapal doang. Dan itu kayak tricky banget sumpah. Teman kita ada yang jatuh naik kapal. Gak usah sebut nama ya? Gak usah sebut nama, soalnya malu ntar. Oke, kemudian mungkin kita bisa sharing program lu dulu nih. Program dulu atau program aku dulu? Program kita. Oh, program kita. Kan dari satu NGO yang sama. Iya. Kalau Ecolink atau pendidikan ini? Ecolink dulu mungkin. Ecolink dulu. Atau pendidikan dulu, Ecolink dulu. Oh iya, programnya apa? Apa yang kamu lakukan selama di kamu NTB? Jadi kita sedikit perkenalan dari Ecolinknya dulu ya. Kita ada 3 anggota. Sebenarnya 4 sih, cuman yang satu teman kita. Iya. Ya itu disayangkan banget ya, akhirnya jadi 3 orang. Jadi 3 orang berempat sama Fasilnya. Mas Lutfi itu yang imut kalau kata Mbak Aul ya. Kata Mbak siapa? Ya penting imut lah. Imut lah, manis. Itu. Terus kita tuh ada program. Yang pertama kita kan lihat emang potensi wisatanya tinggi sih. Maksudnya wisatanya emang tinggi banget karena kalau dikembangkan bagus banget gitu. Makanya kemarin kita bikin video promosi Pantai Pasir Putih. Oh iya, aku lihat kok. Lihat. Jangan lupa ditonton ya. Di apa IG-nya? Oh iya, di Explore Bajo Pulau. Ya, itu nanti bisa lihat ada tentang seputar Bajo Pulau pokoknya. Nanti di podcast ini ditayangin semuanya. Jadi aman. Jadi teman-teman tahu kok keindahan Bajo Pulau. Indah banget, bener indah banget. Jadi yang pertama itu wisata, bikin video promosi nih. Video promosi, terus kita udah up di IG yaitu. Iya. Terus selanjutnya kita itu yang PIC-nya Mas Ari itu ada Art Day nama programnya. Di situ bikin pelang-pelang itu gak sih? Pelang-pelang jalan petunjuk jalan. Jadi kita dari kapal naik. Nah, itu kan ada 3 dusun sebenarnya. Iya. Dusun Bajo Barat, Bajo Tengah, Pasir Putih. Atau Bajo Timur, Pasir Putih sih. Nah, tapi kan yang Pasir Putih itu bisa ya. Iya, bisa. Bajo Barat sama Bajo Tengah. Nah, di situ kita bikin pelang petunjuk kayak papan informasi gitu lah ya. Ini sekolah di mana, Bajo Tengah kemana, pokoknya petunjuk jalan. Nanti kalau kita dari kapal naik, kita tahu SD di mana, puskesmas di mana, masjid di mana. Oh iya. Dan itu aku lihat dari barang nggak terpakai semua kan. Dari kayu-kayu itu kalau Mas Ari itu istilahnya mungut. Iya. Mungut. Sampai diketawain sama Pak Kades kan itu. Enggak. Jadi teman-teman Ecolink itu kan sampai ke rumah warga kayak ini. Bu, ini kayaknya dipakai apa enggak ya? Emang kenapa ya? Terus Art Day, promosi wisata. Sama itu tuh ada bikin nugget gak sih kalau nggak salah? Iya, nugget. Dari kan di sana itu ya rata-rata nelayan ya. Nelayan. Ikan lah ini ikan. Terus yang kita tahu tuh ikannya tuh dijual secara secara mentah gitu aja yang kita tahu. Dapat jual. Biasanya gitu kan di sana. Jual. Nah, kemarin tuh kita bikin program gimana pelatihan aja sih gimana caranya biar nggak dijual cuma-cuma, nggak jual langsung ikannya mentah gitu. Cuma kita olah, jadi kemarin tuh sempat pelatihan bikin nugget ikan. Oh iya. Isinya Mbak Pensi. Oh iya. Tapi enak loh nugget ikannya. Awalnya gak enak. Percobaannya gak enak. Tapi ada kedua enak. Oke, bisa. Terus yang selanjutnya tuh ada Tutumpi. UMKM itu. Di sana tuh ada satu UMKM namanya produk Tutumpi. Iya, oleh-oleh khas Bajo Pulau. Khas Bajo Pulau. Nanti semua krunya dapat di sini ya. Tanggung jawab kalau kasih gua. Aman ya. Aman ya. Itu ya bahan dasarnya ikan tongkol sama kelapa ya. Enak ya. Kelapa. Enak. Apalagi kalau hangat-hangat tuh enak banget. Nah di situ emang masih polosan banget usahanya. Jadi belum punya logo, belum punya NIB. NPWP juga belum punya kan bapaknya. Masih ingat ya. Pas itu kita bantu untuk bikin logo, terus ya tanya-tanya bagaimana biar barangnya makanannya itu nggak terlalu cepat basi gitu, gimana. Terus pembuatan NIB biar jadi usaha yang legal gitu kan.
apa ya gitulah semua NPWP ini juga dikasih tahu tata caranya. Soalnya kalau kita tonton sampai bersih kan gak cukup waktunya ya, udah mepet. Tapi keren sih Ecoling ya, tepuk tangan dong tuh buat Ecoling. Lebih bangga. Pasti bangga sih. Tapi Ya. terlaksana semua kan ya. Mungkin segitu sih. Dari pendidikan ada apa aja nih? Wah, pendidikan kan kita paling banyak Paling ya. banyak. Jadi Pasti kita ada banyak 10 juga program nih, 10 program ya teman-temannya. Jadi pendidikan itu karena awalnya emang udah kaget banget karena melihat sekolah nggak punya dinding. Sekolah SD dan SMP-nya tuh nyatu. Jadi kayak di sini SD, terus SMP. SMP-nya nggak punya dinding. Oh. SD-nya ada. Iya. Jadi program kita tuh yang pertama, bahkan sampai sekarang tuh anak SMP-nya masih ada yang belum bisa baca. SMP. SMP loh belum bisa baca. Jadi kayak gimana sih kayak numbulin minat baca itu akhirnya dari kita semuanya kan bikin rumah baca, rumah inspirasi, Inspirasi. rumah inspirasi di Prosesnya lama ya? iya di kantor kepala desa. Ya semoga harapan kita tuh kayak anak-anak bisa baca lah di sana ya. Kemudian ada kelas cita-cita karena apa ya? Emang aku lihat ya anak-anak di sana itu emang masih kurang dalam dunia pendidikan. Masih banyak yang belum bisa baca, masih banyak yang tahu apa itu cita-cita, masih banyak yang belum tahu ini apa, itu apa. Tapi satu hal yang kayak aku yang pengen lihat dari mereka tuh satu kayak mereka tuh nggak punya semangat untuk apa ya? Intinya tuh mereka tuh nggak ada kata menyerah. Intinya aku lihat. Walaupun mereka banyak nggak tahu, tapi satu hal yang menurut aku paling penting bagi mereka dia mereka tuh nggak pernah mengenal kata menyerah. Makanya divisi pendidikan tuh bikin program banyak banget anak asli Indonesia biar anak-anak Bajo Pulau tuh bangga kalau kayak Bajo Pulau tuh ada loh ini anak-anak mutiaranya gitu loh. Terus apa lagi ya pendidikan? Kelas pohon cita-cita. Setelah pohon cita-cita kita juga bikin kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu buat orang tuanya satu sama anak-anaknya satu biar kayak mereka tuh sadar loh pendidikan itu penting biar tinggi. Biar pada minat kuliah gitu ya. Biar pada minat kuliah sama ibu-ibunya kita juga kasih ini beasiswa tuh kalau kuliah tuh Kasih info, enak. Dan untuk anak SMP tuh aku masih ingat kita pelatihan literasi digital dan di situ sih yang kayak air mata aku pengen jatuh kayak ini emang the real sekolah gak punya dinding gitu loh. Langsung polosan, gak ada apa-apa. View-nya langsung pantai. Iya, view-nya langsung pantai. Kalau siang kan panas banget ya. Panas banget sumpah. Terus satu lagi program yang paling penting itu Duta Pemuda Bajo Pulau sih. Kayak biar setelah pengabdian kita di sana itu Ada yang meneruskan. ada yang meneruskan. Jadi itu sih. Dari kesehatan. Kesehatan nggak ada orangnya ada. soalnya, nggak ada narasumbernya. Ya, Ya, tapi seingatku di kesehatan itu ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terus juga ada konsultasi kesehatan ya, gratis, konsultasi gizi gratis. Juga ada pelatihan pecahan stunting karena kayak Iya. mohon maaf ya kita nggak tahu ya anak di sana stunting apa enggak tapi kata salah satu volunteer kita kebanyakan di sana kurang gizi dan alhamdulillah selama pengabdiannya semua berjalan lancar ya. Lancar alhamdulillah. Dengan Soalnya dia pengen ketawa sih yang paling nggak enak itu di Bajo Pulau nggak ada air. malah itu yang bikin kita kangen mungkin ada di situ. Oh iya benar. Gak ada air, listrik. Subuh ngetok pintu warga tok. Bilangnya cuci muka padahal Assalamualaikum Bu numpang cuci muka pas masuk ke dalam mandi karena air nggak ada gitu loh. tapi ya untungnya mereka juga apa ya ramah Open banget gitu, ya, nggak apa-apa. open banget kak. Ayo mandi di sini. Ya, notif. Lagi Bu Murni. Wah itu ibu Ayo, angkat kita mandi di selama sini. 2 minggu ya. Iya, ayo mandi di sini. Jadi teman-teman di Bajo Pulau itu kalau siang nggak ada listrik. Ada listrik. Listrik itu nyalanya pukul Nah 6 sore, sampai 6 pagi. 6 pagi. Kemudian air. Airnya cuma 4 jam katanya. Air itu nyalanya gini. Jadi di Bajo Pulau tuh ada 3 dusun. Bajo Barat, Bajo Tengah, Pasir Putih. Gitu. Jadi pembagiannya tuh ya hari Senin pertama itu 4 jam di Bajo Barat. Terus hari kedua 4 jam di Bajo Tengah. Terus yang 4-nya hari lagi tuh ke Pasir Putih, tapi 2 jam sehari. Jadi gitu. Kurang airnya di sana tuh itu. Tapi keren sih. Nah, sekarang aku mau tanya sih, yang nggak akan pernah kamu lupakan selama di Bajo Pulau. Jujur. Banyak sih. Yang lucunya, ya lucu sih. Kambing-kambing di sana itu. Oh iya. Bukan herbivora, tapi apavora itu ya. Makanannya kardus. Itu kardusfora kayaknya. Kardusfora ya.
Ini teman-teman lihat ada bukti, ada video kalau Kambing di sana? kambing di sana tuh bukan makan rumput, Tapi makan plastik, kardus, sama Karton. kertas. Kacau. Itu kayak pertama kaget, ini Ini kambing. beneran kirain iseng doang, ternyata ditelan juga ya. Iya. Terus dikasih rumput gak mau, dikasih makan gak mau, tapi dia maunya kardus, kertas, bahkan kertas punya pendidikan tuh habis Dimakan kambing dimakan semua. kambing. Ya emang pas kita tanya sama ibu-ibu sana juga kan bilangnya itu kalau dibuka tuh kambing-kambing katanya isinya Isinya plastik semua, plastik semua, kardus semua. Emang tapi nggak pernah dilupain. gak gitu. Bawa di jalanan itu. Tapi ya seru aja sih maksudnya biasanya nggak ada polusi lah gitu. Kalau aku Nggak ada pribadi sih yang motor, nggak akan aku lupain yang pertama keramahan warganya mungkin ya. Ya itu banget sih. Pas kita nyampe disambut, kayak- Sampai pulang juga. sampai pulang dianterin loh, sampai sampai kapal, dermaga. sampai dermaga dianterin. Terus yang aku bisa aku lupain, kita bertiga kayaknya angkat air subuh-subuh, hujan-hujan, Ya itu pakaianku kejatuh dalam lumpur mau dipakai. kenangan banget sih. Terus mungkin kalau aku pribadi yang nggak akan kelupain itu anak-anak di sana. Karena jujur ya, pas malam perpisahan itu tuh kan nangis-nangis semua ya. Jadi aku pegang satu anak namanya itu Quraish. Anak kecil. Iya, dia tuh yang paling dekat sama aku. Oh, Jadi pas perpisahan tuh dia emang kayak meluk aku kuat banget gitu loh kayak. Iya. Dia udah nangis duluan, Kak jangan pergi. Gak kuat. Pengen nangis dia. itu hari perpisahan pecah banget ya. Iya. Ibu-ibu banyak yang Nangis kayak ternyata pengabdian kita bisa dikatakan berhasil ya. alhamdulillah. Gimana progres itumu? Programmu semuanya berjalan lancar atau gimana? Alhamdulillah kalau program kami kan ya cuman 4. Nggak cuman sih itu sebenarnya prosesnya panjang. Iya, Ya, alhamdulillah. dikerjakan 10 hari ya. Selama Tapi kalau diceritain di podcast ini gak selesai-selesai Pak. Iya. Durasi. durasi. Iya, durasi. Maksimal. Apalagi? Iya. Mungkin itu sih kalau paling nggak akan aku lupain itu. Kemudian mandi di rumah warga. Malam perpisahan itu aku nggak tahan sih. Itu malam perpisahan tuh kan wah, pecah banget itu. Dan yang paling nggak dilupain itu pas pulang. Di atas kapal 62 jam. Wah, itu beda sama berangkat ya. Kalau berangkat tenang, soalnya ikut arus. Ikut arus. Pas pulang melawan arus. Aku masih ingat satu kapal muntah semua. Emang dari informasi kan kita lihat di internet juga. Selat Bali ombaknya 4 meter. Iya. Wah, itu udah mulai overthinking ya. Cuman gimana Jujur, lagi? Aku kan tidur mulu. Tidur mulu itu bukan karena Saya saksinya. capek, tapi karena emang pertama perutku emang mules banget. Kedua pengen muntah, tapi dia nggak mau keluar. Terus yang ketiga ngeliat keluarnya kayak mau dimakan ombak gitu. Itu kalau aku kan sambil chatan sama teman. Itu kayak katanya kayak kora-kora, kayak Iya. wahana. Emang kalau kita di dalam ngeliat keluar tuh emang airnya dush. Oh, pokoknya Nggak kuat sih. Asli. Tapi 62 jam 62 jam. nyampe di Semarang. Mungkin ini sih Ras, karena banyak yang nanya ini, kenapa kita harus ikut volunteer? Kalau dari kamu apa? Gimana ya? Kalau untuk aku, soalnya buat bahan bersyukur juga sih buat kita. Soalnya semakin kita ngelihat orang-orang yang ya tempatnya banyak kurangnya lah. Jadi kita pas udah pulang tuh, oh iya ya. Ternyata kisah ini masih enak ya. Kita enak gini tuh masih suka ngeluh. Iya. Sedangkan mereka banyak kekurangan, banyak keterbatasan, cuman ya masih bisa hidup ya. Pendidikan, lingkungan, semuanya kurang di sana ya. Tapi mereka nggak pernah nyerah sih kalau lihat. Cuma itu ya pokoknya buat kita bersyukur cuman sama kita ikut volunteer juga biar ya ada manfaat untuk orang lain gitu. Ya gitu sih kalau Iya. Kalau dari aku apa ya? Karena kan aku masih ingat ya, Tridharma perguruan tinggi itu yang terakhir itu ada pengabdian masyarakat. Jadi kenapa kita harus melakukan pengabdian masyarakat? Ya itu. Karena kita tuh mahasiswa gitu loh, jangan sampai nggak menjalani Tridharma perguruan tinggi gitu loh. Biar pertama biar kita ngabdi masyarakat, mungkin yang kedua benar sih, biar bersyukur aja. Buat teman-teman sahabat Dimas di rumah siapa yang nonton, buat kalian yang sekarang malas-malasan sekolah, kuliah, kalian ke Bajo Pulo deh. Sekolah nggak punya dinding, gurunya kurang, dan di situ ruang kelasnya kurang, Terbatas. semuanya terbatas.
buat aku lebih bersyukur banyak sih sebenarnya aku pengabdian di sana. Emang pengorbanan guru-gurunya juga kan di sana Iya. ini banget ya. Maksudnya setiap hari harus nyebrang itu kan dia yang domisilinya di Bajo Pulau kan emang dikit ya. Atau Dikit, yang lebihnya dari Sape. banyak Harus harus sampai nyebrang setiap hari kan. Dan Itu satu hal sih perjuangan. yang paling membuat aku kalau kenapa kita harus ikut volunteer itu ya buat kita belajar. Belajar karena apa? Kita pikir kadang-kadang kita kayak yang paling susah gitu. Iya. Ternyata di sana Banyak yang lebih. banyak. Dan disitulah aku menemukan arti kata tidak ada kata menyerah tuh sama anak-anak Baju Pulau. Yang sampai ini gak akan aku lupain sih. Bos. Terakhir, Apa nih? pesan dan kesan untuk warga Baju Pulau. Semoga ada yang nonton. Kita kirim podcast kita ke Baju Pulau. Kan kita udah punya WA-nya. Oh iya, udah punya WA aja. Pesan dan kesan nih. Kesannya ya seneng banget lah bisa kenal, bisa berkesempatan kena ya sama mereka lah, pokoknya bisa dekat bisa itu. Mereka ramah banget itu, yang keramahannya itu kacau. Bukan kacau sih ya, pokoknya sampai Nggak bisa dilupain. Tidak bisa berword-word gitu ya. Tidak bisa berkata-kata. Bisa berkata-kata. Keramahan warga di sana Keramahan. bukan berkata. Benar. Cuman kalau pesan buat siapa? Buat desa Baju Pulau. Buat desa. Buat anak-anak di sana mungkin. Ya anak-anak di sana ya. Teman-teman Ya, kita di harus sana. tetap, mereka semangatnya udah tinggi ya, harus tetap semangat menjalani hidup dengan segala keterbatasan ya. Ya semoga ya, kita harapannya kan ya semoga bisa lebih maju lagi gitu. Lembu Ade. Lembu Ade. Lembu Ade. Jadi kalau dari aku pribadi Lembu Ade dulu sih. Mohon maaf kepada warga desa Baju Pulau kalau kita nyusahin banget. Emang nyusahin sih. Iya, subuh-subuh ngetok, maghrib-maghrib ngetok cuma Beli gas. numpang mandi, beli gas, beli air gitu kan. Pesanku cuma satu sih sama anak-anak desa Baju Pulau. Yang pertama jangan lupain, banyak sih. Yang pertama jangan lupain kita dulu, jangan lupain kita. Yang kedua tetap semangat. Kalian itu kalau orang bilang mungkin ketertinggalan, tapi kalau menurut aku enggak. Mereka itu mungkin anak istimewa yang dimiliki oleh Baju Pulau. Jadi buat anak-anak di Baju Pulau, kalian bukan tertinggal, tapi kalian anak istimewa. Aduh, ya Allah, gak bisa diingat akhirnya kita udah. Semoga kesempatan kesan lagi ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin itu panjang lebar pembicaraan kita seputar pengabdian kita di Nusa Tenggara Barat. Mungkin bagi teman-teman yang pengen ikut, masih ada kesempatan kok, tenang aja. Masih banyak Masih banyak banget. ekspedisi. Instagram jangan dipakai buat Jalan-jalan, jangan. dicari yang ada manfaatnya juga lah gitu. Terakhir, satu kata buat Baju Pulau. Lambu Ade. Ade. Lambu Ade dua kata. Oh, Ke Lambu Ade. Lambu Ade. Apa? Dari Estimas dulu. Aku apa ya? Satu kata buat Baju Pulau. Kalian keren sih. Lah itu Mandi berapa dermaga. kata itu kalian? Keren. Maksudnya Kalian keren. Mandi dermaga keren. itu pokoknya indah banget. Indah. Oke, indah. Buat teman-teman yang nggak percaya dan semuanya nanti akan kita tayangkan juga di sini video-video pengabdian kita, video promosi yang telah dibuat oleh Faras juga. Ini akan kita tayangkan di podcast ini karena ini special edition. Jadi teman-teman bisa melihat lah sedikit Keindahan, banyak keistimewaan. dari desa Baju Pulau. Semua ini kayak masih ada kapal soalnya masih pusing. Mana tadi jam Iya. jam 1? Ya Allah, terima kasih banyak Faras udah jadi kameramen, jadi narasumber. Nggak kerja ya, dan sekarang enak ya. Langsung pulang kita sekarang. Iya. Terima kasih banyak Faras ya udah Sama-sama. menemani perjalanan kita ke NTB. Tos dulu dong. Sip ya. Makasih juga udah Pamer lagi. diajak sini. Iya, barangkali ada yang mau ikut volunteeran Oh iya. Jadi chapter NTT. iya. Ini masih buka teman-teman. Jadi 2, NTB 1, NTT 1. NTB udah. NTB udah, NTT 1. Ini harusnya Nice ngendorse kita ini. Wajib ini. Nice, gimana ini Pak Presiden? Gimana ini? Salah jadi presiden selanjutnya. Ya. Jadi buat teman-teman nantinya silahkan ditonton cuplikan-cuplikan mungkin ya footage dari keindahan dari Desa Baju Pulau. Sebenarnya aku terima kasih banyak kepada Faras yang udah nemanin selama di NTB dari yang awalnya jalan-jalan akhirnya sampai bermanfaat bagi orang banyak di Amin. pengabdian. Sama gitu semuanya. Ya mau apa lagi nih. Kita tutup mungkin ya Faras ya. Iya. Jadi buat teman-teman sahabat Dimas di rumah, kalau ada pertanyaan lagi langsung aja DM ke Instagramnya Dimas Podcast
dan mau lihat keindahan Desa Baju Pulo, langsung aja follow Instagram Explore Baju. iya Explore Baju Pulo. Itu hasil pengabdian dari Nusa Tenggara Barat. Akhir kata aku Dimas Kirullah pamit undur diri sama Faras karena Faras mau kerja lagi jadi kameramen. Dan pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.